Breaking News kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama kami, Sania Aziza, dan rekan saya, Syafira Prima. Berita pertama kita hari ini adalah kasus aktif COVID-19 terus turun. Pasien COVID-19 sudah mulai menurun dan wabah ini juga akan berakhir di Indonesia. Setelah berminggu-minggu untuk tinggal di dalam rumah, ini warga sudah mulai bisa beraktivitas seperti biasa. Di rumah sakit mulai sedikit pasien yang terkena wabah COVID-19. Untuk menghadapi wabah ini perlu adanya rasa tegang rasa antar masyarakat, kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan pembatasan dan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak fisik. Saat ini COVID-19 sudah mulai bisa dikendalikan, yang mana mengendalikannya adalah dengan cara kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan pembatasan dan protokol kesehatan. Selamat pagi, Kak. Menurut Kakak, apakah COVID-19 sudah berakhir? Menurut saya, COVID-19 yang ada di Indonesia masih belum berakhir. Di saat pengembangan COVID-19 sudah akan menurun. Saat ini COVID-19 masih bisa dikendalikan dengan cara melakukan protokol kesehatan. Menurut Kakak, kapan kira-kira COVID-19 berakhir? Saya juga tidak tahu nih, tapi ada kabar baik dari Kementerian Kesehatan bahwa imunitas kita meningkat terhadap COVID-19. Oke, Kak, terima kasih. Berita selanjutnya adalah harga telur ayam yang sedang naik. Harga telur ayam ras di seluruh pasar tradisional maupun warung di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengalami kenaikan sejak 2 pekan terakhir. Kondisi ini dipicu kenaikan harga pakan yang sangat tinggi, hingga menyebabkan biaya produksi di bidang peternakan telur ayam menjadi imbasnya. Seperti yang diungkapkan Galang, seorang pemilik usaha peternakan ayam petelur di Desa Danrejo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Menurutnya, tingginya harga pakan ayam sudah dimulai sejak pertengahan masa pandemi COVID-19 beberapa waktu silam. Sebelumnya, harga pakan ayam hanya dipatok pada kisaran Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram. Saat ini dibanderol mencapai Rp6.000 sampai Rp7.500 per kilogramnya. Dari pertengahan masa pandemi COVID-19 sampai sekarang, harga pakannya melambung. Meski harga jagung turun ke angka Rp14.000 per kilo, tetapi jenis pakan lain sudah naik semua. Selamat pagi Mas, gimana Mas? Iya Mas, dapat bantuan. Oke. Oke, penawarannya itu tinggi atau harganya, sedangkan permintaannya itu yang mau beli sedikit, otomatis harga telurnya akan menjadi murah atau turun dan sebagainya. Pak, Ya. menurut Bapak, di saat apa harga telur ayam naik atau turun? Harga telur ayam memang naik biasanya pada periode hari raya Idul Fitri. Jadi banyak masyarakat kita itu mengkonsumsi ayam dan telur ayam. Juga pada saat hari raya Natal, saat liburan sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga naik turunnya harga ayam itu dipengaruhi oleh makroekonomi Indonesia. Jadi misalnya makroekonomi, misalnya kebijaksanaan pemerintah, misalnya tentang pakan ternak. Kalau pakan ternaknya itu harganya mahal, maka peternak itu kan biaya produksinya jadi naik. Kalau biaya produksinya naik, para peternak pasti akan menjual ayamnya juga dinaikkan, tidak rugi, telurnya juga. Terima kasih Pak. Berita selanjutnya adalah permainan tradisional lato-lato yang kembali viral. Permainan tradisional lato-lato yang sedang tren di kalangan anak Indonesia dengan bermacam-macam bentuk yang berbahan plastik atau kayu. Seiring dengan semakin viralnya permainan ini, tanpa kita sadari bahwa perkembangan zaman telah merubah fungsi dan bentuk permainan tradisional. Permainan lato-lato yang sedang tren saat ini. Permainan lato-lato sendiri merupakan permainan tradisional yang saat ini mengalami kebangkitan karena pelestarian permainan tradisional di kalangan anak-anak. Bentuk dari permainan lato-lato pun juga bermacam-macam. Lato-lato yang sudah dilengkapi dengan alat main yang terbuat dari plastik.
Permainan ini dimainkan oleh berbagai kalangan, tidak terkecuali anak usia dini mulai usia 3-4 tahun. Mereka sudah mahir dalam memainkan lato-lato, sebab mainan ini sudah ada sejak dulu, yaitu pada saat orang tua mereka masih kecil. Secara teoritis, usia yang tepat untuk permainan ini adalah usia 8 tahun ke atas. Hal ini mengacu pada teori tahap permainan anak menurut Jean Piaget, yang mengatakan bermain berdasarkan usia dan perkembangan kognitif anak. Kak, kira-kira apa sih manfaat dari lato-lato? Manfaat dari lato-lato bisa menghilangkan stres, meningkatkan kemampuan kognitif. Baik Kak, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Berita lato-lato adalah berita terakhir yang untuk perjumpaan kita hari ini. Saya Syafira Putrima dan rekan saya Sania Aziza pamit undur diri. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa saksikan terus breaking news kami setiap hari. Terima kasih.